cuma dengan air. Setiap ada yang ngomong saya kasih coklat. Coklatnya apa namanya, coklat dari Perancis gitu ya. Nanti saya kasih pas pertemuan pas kita tatap muka. Ada yang mau review? Kemarin drainase gimana? Iya, kadang. Coba. Ada yang mau review silakan. Silakan Mas Guntur. Wah. Jadi sekilo batu itu Mas, saya juga mau lihat. Nanti saya salah ngasih coklatnya. Gimana Mas? Jadi yang kita boleh. Sepenangkap saya kemarin drainase itu tujuannya untuk untuk merencanakan sistem pembuangan air gitu Bu, dari suatu perumahan atau dari RTH atau dari jalan gitu Bu. Nanti kita buang ke outlet gitu. Oke, mantap. Sip. Berarti nanti dapat coklat ya. Nanti saya tolong ditagih pas tatap muka. Jadi untuk drainase ini tujuannya teman-teman adalah membuang air secepat-cepatnya di daerah urban. Jadi kalau misal hujan, ada hujan turun dan lain sebagainya, kita harus membuang air ini secepat mungkin biar tidak menjadi genangan, biar tidak mengganggu jalan-jalan di daerah urban. Itu tugasnya drainase. Nah, kalian masih inget nggak nih? Masih inget nggak nih siklus hidrologi? Kalian udah dapet hidrologi toh semester lalu? Iya Bu. Semester lalu kalian udah dapet hidrologi kan nih? Nah, masih inget nggak siklus hidrologi kayak apa? Kalian masih diajar Budana atau bukan Bu Haritonang? Masih inget nggak nih? Ayo, saya tahu ya kalian masih diajar nggak mungkin Bu Haritonang. Apa Bu Haritonang juga jangan-jangan? Gak apa, kita refresh. Oh iya Bu Haritonang, oh my god. Wah, dapat apa nih hidrologi? Dapat apa nih? Alhamdulillahnya nanti moga-moga dapat ala ya. Ilmunya juga dapat. Amin ya. Kita refresh dulu teman-teman. Siklus hidrologi ini intinya sebenarnya adalah perputaran air di atmosfer. Awal mulainya adalah pasti semuanya di air permukaan. Di air permukaan antara sungai, danau dan lain sebagainya dan laut. Ini nanti akan ada yang namanya evaporasi. Air naik ke atas, terjadi proses kondensasi. Lalu dia ada panas dari energi matahari sehingga nanti dia akan ibaratnya meluruh. Awan ini akan meluruh. Nanti meluruhnya ini kita sebut dengan hujan, presipitasi. Istilahnya banyak teman-teman, ada hujan, ada presipitasi, ada apa lagi? Ono si gimana teman lali. Ada satu lagi pokoknya istilahnya ada banyak. Nanti air yang dari hujan ini akan turun, ada yang ada yang meresap ke tanah menjadi perkolasi. Proses meresapnya ini namanya perkolasi. Nanti meresapnya ini nanti dia akan menjadi air tanah. Yang tidak meresap bisa dua, bisa jadi limpasan. Kalau misal di daerah pegunungan nanti limpasan untuk masuk ke sungai ataupun danau. Tapi kalau misal di daerah kota nanti limpasannya ini akan langsung masuk ke drainase itu tadi. Oke, dari sini udah ingat ya, prosesnya ini sudah ingat ya. Nah, untuk air ini teman-teman, ini biasanya kita manfaatkan. Pemanfaatannya macam-macam. Bisa kita manfaatkan untuk diambil sebagai rumah tangga, untuk industri, dan yang akan kita bahas itu adalah pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi. Nah, pemanfaatan
pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi ini tujuannya adalah untuk mengambil air dari sumber air, terserah sumber airnya apa aja, bisa bisa dalam tanah, bisa air permukaan, dan akan dialirkan, airnya ini dialirkan melalui saluran-saluran ke peta-peta sawah yang membutuhkan. Nah, irigasi ini nanti juga akan membuang, teman-teman, akan membuang kelebihan air jika di dalam jaringan irigasi ini airnya satu kelebihan, kalau nggak gitu 2 sudah selesai dipakai. Jadi misal air di sini sudah selesai dipakai, airnya nanti dibuang melalui saluran-saluran pembuang. Nah, syarat untuk air irigasi ini syarat untuk air bisa menjadi air irigasi ini ketika salinitasnya rendah. Artinya apa? Artinya adalah airnya nggak asin. Nah, air nggak asin ini memang kebutuhan tergantung sama kebutuhan tumbuhannya ya. Tapi umumnya untuk dijadikan air untuk bisa dialirkan ke sumber irigasi ini ketika salinitas atau dia tidak terlalu asin. Nah, jenis-jenis jaringan irigasi ini macam-macam. Ada irigasi permukaan, ada irigasi air tanah, ada irigasi pompa, ada irigasi rawa, dan ada irigasi tambak. Irigasi permukaan ini air yang didapatkan digenangkan pada tanaman dan dialirkan lewat permukaan tanah. Kalau air irigasi air tanah, sumber airnya berasal dari air tanah. Jadi, sumber air yang didapatkan dari tanah, pompa, saluran permukaan. Ini airnya bisa diambil maupun dari sungai, nanti untuk irigasi rawa. Nah, ini ngambil airnya itu dari danau, tapi ngambilnya dari rawa. Biasanya untuk irigasi rawa ini paling umum dilakukan di daerah-daerah yang dia tidak memiliki jalur sungai. Jadi biasanya digunakan di daerah-daerah seperti Kalimantan. Nah, yang terakhir adalah irigasi tambak. Ini airnya bukan dari tambak, tapi untuk tambak, untuk keperluan budidaya tambak ikan. Jadi air diambil lalu disalurkan ke tambak-tambak. Biasanya ini kalian bisa menemukan irigasi tambak ini di Gresik. Sering lewat yang teman-teman Jawa Timur bisa ngelihat kanan kirinya banyak tambak. Nah, dia pakai sistem irigasinya itu pakai irigasi tambak. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu. Nah, lanjut ke tipe pemberian air irigasi. Irigasi ini ada macam-macam. Ada yang genangan, ada yang ditetes. Jadi air yang diberikan itu ditetes. Ada yang curah, ada yang alur. Irigasi paling umum teman-teman temukan adalah irigasi genangan. Irigasi genangan ini yang kayak gimana? Biasanya ditemukan di lahan pertanian yang tanamannya padi. Jadi air disalurkan lalu digenangkan full satu lahan pertanian. Nah,
irigasi tetes atau mikro ini biasanya dipakai untuk tanaman-tanaman yang nilai ekonominya tinggi. Jadi semisal melon, cabai, itu pakainya biasanya irigasi tetes. Jadi airnya itu diteteskan melalui kayak ini ada semacam pipanya gitu untuk mengalirkan pipa utama. Ada pipa utamanya. Lalu dia akan mengalirkan per kolom. Nanti diteteskan per tanaman. Bedanya sama irigasi curah, irigasi curah bisa dilihat di gambar dia biasanya pakai sprinkler. Nah, seperti ini pemberian irigasi seperti ini paling cocok kalau semisal tanahnya poros. Poros ini artinya tanahnya sangat gembur. Jadi pemberian airnya tidak terlalu banyak sehingga tidak menggerus tanahnya. Oke. Nah, kalau irigasi alur ini teman-teman, ini cuma air dialirkan, airnya dialirkan lalu dibuat alur-alur seperti ini. Dari sini ada pertanyaan dulu. Nah, sumber air irigasi ini macam-macam teman-teman. Seperti yang disebutkan tadi di di jenis-jenis jenis-jenis pemberian air irigasi. Asal air irigasi ini ada yang dari permukaan, dari saluran, bisa dari sungai, terus ada yang dari cekungan ini yang tadi saya bilang, ada yang dari rawa, danau, bisa dari mata air juga. Lalu ada yang dari dalam tanah, pakai sumur pompa bisa, pakai sumur artesis pun bisa. Nah, jika semisal kita lihat irigasi ini pokoknya adalah untuk menyediakan air, untuk mengatur air, sama untuk membuang air. Dia kan nyediain air tuh, ngambil air dari sungai, lalu dia menyediakan air untuk sawah-sawah terdekat. Lalu dia mengatur air yang akan masuk di setiap peta-peta sawah, lalu akan membuang kelebihan airnya. Sehingga tujuan irigasi ini adalah untuk agar air yang tersedia dapat digunakan atau dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Air yang tersedia dibagi secara adil dan merata. Dan yang ketiga adalah air yang diberikan ke peta-peta tersier secara tepat cara, waktu, jumlah, sesuai sama kebutuhan pertumbuhan. Dan yang ketiga adalah yang terakhir, akibat negatif yang mungkin ditimbulkan oleh air bisa dihindari. Ada pertanyaan dulu? Masih belum. Ya, jangan masih belum dulu.
Gak apa-apa kalau misal ada pertanyaan silakan. Saya pengen tahu, kalian pernah lihat nggak saluran irigasi itu kayak gimana? Kalau misal kalian lihat dari desain saluran irigasi sama saluran drainase itu bedanya apa? Kalau drainase itu dari kecil ke besar, tapi kalau irigasi itu dari besar ke kecil. Untuk ukuran Bisa saluran. seperti itu dari apa namanya, dari besar ke kecil, lalu kecil ke besar. Ada yang lain? Itu benar? Ada pendapat lain? Silakan. Ada satu lagi. Biasanya kita langsung lihat, bukan dari apa namanya, bukan dari airnya ya, tapi dari penampung itu kelihatan. Penampak drainase ini gimana? Biasanya tuh kelihatan. Ini saluran buat teman-teman buat irigasi. Ini salurannya drainase. Waduh, kan koneksinya hilang. Ada yang kurang tahu nggak? Masa nggak pernah lihat saluran irigasi? Nggak pernah saya. Pernah kan? Bentuk penampangnya Bu ya. Gimana? Gimana Mas Guntur? Bentuk penampangnya itu Bu. Iya bener, kan tadi saya udah ngomong bentuk penampangnya. Nah, bentuk penampangnya saluran irigasi ini seperti apa, sama drainase ini kayak gimana? Sehingga Seringnya kita trapesium. bisa langsung tahu nih. Nah, biasanya irigasi itu trapesium, teman-teman. Kenapa trapesium? Ada yang tahu nggak? Kenapa saluran irigasi itu bentuknya selalu trapesium dan apa namanya, dan drainase itu selalu kotak? Kenapa tuh? Mungkin di tinggi jagaannya Bu. Mungkin lebih lebar. Benar, tinggi jagaannya lebar. Nah, karena tinggi jagaan lebar itu akhirnya membuat gimana apa namanya, air irigasinya gimana tuh? Jadi bisa dikontrol gitu volumenya Hah? yang masuk ke Loh, kan yang persegi juga bisa dikontrol Mas, sama aja. Ayo teman-teman, kan pasti pernah lihat. Nggak mungkin kan nggak pernah lihat kalian. Lihat itu trapesium. Kenapa saluran irigasi nggak pakai kotak? Kenapa jarang banget pakai kotak? Kenapa tuh kira-kira? Tujuannya apa tuh? Kenapa harus kotak? Kenapa drainasenya yang kotak? Kenapa irigasinya yang trapesium? Kenapa tuh? Hal sebelum saya lanjutkan lagi ini. Kenapa Mas Dava? Biar nggak erosi. Biar nggak erosi mah bisa pakai apa namanya, bisa pakai tutupan itu. Enggak, bisa tutupan semen gitu, semen beton. Enggak, bukan itu. Ayo, coba di logika aja. Kenapa pakainya saluran trapesium?
Cukup. Menampung dan menyalurkan limpasan air hujan dengan debit yang besar. Ya. Masuk tak jawab, Rek? Aku nggak sengitu coklatnya. Ayo, Biar nggak mudah di meluap logika aja mungkin. teman-teman. Enggak, bukan itu mas. Ayo, gampang loh ini. Ya, tak jawab mas. Biasanya, kenapa saluran irigasi itu bentuknya trapesium adalah karena untuk disalurkan ke sawah-sawah terjauh. Makanya kenapa saluran irigasi selalu trapesium dan sedangkan saluran drainase itu persegi. Saluran drainase persegi karena kita pengen memaksimalkan penampang hidrolisnya sehingga debit atau jumlah air yang masuk itu bisa maksimal. Makanya kenapa kita pakai saluran persegi itu di drainase. Ya. Nah, kita lanjut lagi ke materinya. Nah, fungsinya, fungsi irigasi 4 tujuan ini terpenuhi nanti bisa meningkatkan produksi pertanian sama bisa mensejahterakan masyarakat. Oke? Nah, kita lanjut ke jaringan irigasi. Jaringan irigasi ini adalah saluran-saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan. Ini kelihatan nggak? Bentar. Nah, biasanya kita punya beberapa tipe, teman-teman. Pengambilan air irigasi ini bisa langsung diambil, langsung bisa dialirkan ke peta-peta sawah. Bisa juga air diambil melalui pompa, lalu air yang diambil ini didistribusikan dulu melalui saluran-saluran untuk bisa masuk ke peta-peta. Air yang diambil ini harus dinaikkan dulu muka airnya menggunakan bendung atau bendungan. Jadi tujuannya ini adalah agar sawah-sawah terjauh, sawah-sawah yang paling jauh dari titik pengambilan ini tetap bisa tercapai, tetap bisa teraliri. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ada juga irigasi yang pakai air tanah. Nah, kalau semisal kalian zoom, saluran ini semisal kita zoom, nanti di sini ada saluran primer. Saluran primer ini adalah saluran yang pertama kali membawa air dari saluran yang pertama kali mengambil air dari sungai. Lalu nanti sebelum dibagikan, nanti ada namanya bangunan bagi. Ada bangunan bagi, nanti dia akan membagikan bisa ke saluran sekunder, bisa ke saluran tersier, bisa ke saluran dan lain sebagainya. Namanya bangunan bagi. Ini nanti bangunan bagi ini nanti ada 3 macam. Nanti saya jelaskan minggu depan. Cuma bangunan bagi ini ada 3 macam. Nah, kalau misal kalian di zoom lagi, saluran irigasi ini biasanya dibagi sama 3 saluran. Saluran induk, saluran primer, saluran sekunder, sama saluran tersier. Nah, saluran induk
saluran induk sama sekunder ini, saluran primer sama sekunder ini biasanya tanggung jawabnya pemerintah. Jadi masalah pemeliharaan, normalisasi dan lain sebagainya itu tanggung jawab pemerintah atau Pemda. Nah, saluran adalah petani. Kalau dari sini kalian zoom lagi, kalau misalnya kalian zoom lagi, ini sungai nih. Ini dari sungai diambil ini nanti ada inteknya. Air untuk mengambil airnya agar masuk ke agar masuk ke saluran irigasi. Nah, yang nomor 1 ini, intek ini untuk fungsinya adalah mengambil air dari sumber. Yang kedua, ada namanya salurannya ini dia untuk mengalirkan air ke saluran-saluran. Mengalirkan air ke saluran-saluran. Nah, yang 3 ini, boxnya ini adalah untuk membagikan air ke peta sawah. Jadi dari saluran, airnya diambil, lalu dibagikan ke peta-peta. Nanti di dalam peta, teman-teman, baru nanti dari saluran tersier ini, jika airnya kelebihan atau airnya sudah selesai dipakai, nanti akan dibuang melalui saluran pembuang nomor 5 ini. Nanti untuk macam-macam bangunannya akan saya jelaskan. Pakai bener M3 atau ini? Tadi M3 terus saya ganti Telkomsel, tapi kok sama aja. KP 1 sampai KP 9. Nah, untuk merencanakan saluran irigasi dan lain sebagainya, pokoknya acuan kalian KP 1 sampai KP 9. Jadi nanti silakan di-download, silakan nggak usah diwatch sih. Kakean nanti lihat aja kalau misal kalian mau bikin saluran tersier seperti apa, nanti langsung ke KP-nya aja. Nah, di saluran teknis ini seperti kalian tahu, bangunan utamanya ini bangunannya permanen. Sedangkan untuk di semi teknis ini bangunannya semi permanen dan yang sederhana bangunannya sementara. Standarisasi irigasi di Indonesia ini cuma mengatur sistem irigasi yang teknis. Soalnya apa? Soalnya kalau di Indonesia dinilai lebih cocok dipraktikkan sebagai pembangunan irigasi.
ini seperti ini. Contoh pertama, klasifikasi jaringan irigasi yang jaringan irigasi sederhana. Biasanya untuk pembangunan maupun penyempurnaan pemerintah memberikan memberikan bantuan, cuman untuk pengelolaan itu yang membedakan dari jaringan irigasi yang sederhana ini, bangunannya semua sementara, teman-teman. Bangunan sementara ini artinya bangunannya nggak permanen. Di mana dibangun secara sederhana oleh warga dan sederhana gitu, nggak terlalu ribet, nggak ada bendungan, salurannya pun juga saluran yang dari saluran alam, salurannya saluran tanah. Nah, kelemahannya ini belum jaringan irigasi sederhana, soalnya mereka nggak punya bangunan, soalnya mereka cuma ngambil airnya lalu didistribusikan ke peta-peta rawa tanpa ada pengukuran debit, ada pengukuran air, sehingga air diambil aja sesuai sama kebutuhan kamu, bisa dibuang. Nah, ini yang menjadi kelemahannya, sehingga air yang terbuang ini nggak bisa mencapai hilir. Soalnya air yang dibuang ini nggak dibuang lagi ke sungai, tapi dibuang ke tempat yang lain. Sehingga biasanya kebutuhan air yang sampai di hilir ini bisa jadi kurang, karena nah, yang kedua adalah karena ngambilnya sendiri-sendiri ini nanti. Jadi ini diambil di sini, terus di bawah diambil sendiri, di sebelah sini diambil sendiri, dan lain sebagainya. Intinya tidak terlalu teratur, tidak teratur sama sekali. Beda sama yang jaringan irigasi semi teknis. Dia sudah ada bangunan permanen. Dia sudah ada bangunan permanen. Biasanya juga sudah ada alat pengukur, sudah ada bangunan pengukur alirannya, sehingga air yang diambil itu sesuai sama kebutuhan. Tetapi pembagian airnya ini masih sulit dilakukan karena pembagian air belum bisa dilakukan. Jadi untuk dia bagikan ke peta-peta yang lebih kecil itu masih belum detail, karena masih belum dihitung kebutuhan airnya berapa dan lain sebagainya. Jadi peta-peta yang di belakang sini nih, ini nih bisa jadi nggak kebagian air, soalnya yang peta sebelah sini nih nggak dihitung sama mereka. Peta-peta yang dekat sungai ini aja, ini kan sungai ini, peta-peta yang dekat sungai ini aja yang dihitung. Peta ini aja yang dihitung. Nah, yang terakhir semi teknis. Yang terakhir yang teknis. Nah, irigasi teknis ini jaringan irigasi yang ngalirin pasokan air ngambil dari sungai, sama jaringan pembuangan ini udah terpisah. Nah, pengambilan air, pemberian air itu terukur dan diatur dan terkontrol pada tingkat tertentu. Karena pengambilan airnya ini
sudah ada bangunan ukurnya. Masih ingat bangunan ukur itu apa? Pernah bareng-bareng nggak di satu kos gitu, saya belajar bareng-bareng. Masih ingat gak? Apalagi waktu ini kita S atau UAS. Kok bangunan ukur? Yang online. Apa namanya alat? Biasanya pengukuran debit itu pakainya apa? Ada yang tahu? Info. Pernah lihat gak? Parameter kah? Enggak. Nah, biasanya bangunan ukurnya ini teman-teman pakainya flum. Ingat nggak flum tuh kayak gimana bentuknya? Gimana pulang nggak tahu, tetap di Ada pulang. Dar, ada temen yang pikir Ya lagi. ada. gimana sih? Kan aku ini ya. Biasanya ada bangunan ukurnya sendiri itu untuk mengukur debit yang masuk. Nah, Banyak ada. di jaringan irigasi teknis ini sudah ada. Kadang kan Dia akan menghitung berapa air yang diperlukan untuk satu daerah ini. Nanti akan dibagikan per Banyak nggak? Ya, apa namanya per daerah sawahnya. kuliahnya jauh-jauh berjauhan. Jadi kalau semisal daerah sawah ini butuh berapa tapi nggak banyak, nggak kayak dulu. pemberian airnya debitnya sekitar 38 liter per detik. Nanti dari pengambilannya ini sudah didesain untuk apa namanya untuk ngambil air sebanyak yang dibutuhkan. Nah, yang kedua adalah klasifikasi jaringan irigasi menurut pengelolaannya. Menurut pengelolaannya ini nanti ada dua. Ada yang pertama itu jaringan irigasi utama, di mana jaringan irigasi utama ini meliputi bangunan utama, saluran primer, saluran sekunder, serta bangunan-bangunan air yang ada di saluran primer maupun sekunder. Jadi bangunan-bangunan yang ada di saluran primer maupun sekunder ini masuk jaringan irigasi utama. Dan yang kedua adalah jaringan irigasi utama ini seperti yang saya sudah sebutkan tadi, merupakan tanggung jawab tanggung jawab pemerintah maupun Pemda, dengan batas untuk pengelolaan saluran tersier adalah maksimal 50 meter dari bangunan sadap atau bangunan bagi tersier. Ini paham gak maksudnya yang nomor 2? Paham gak, Rek? Belum. Sorry. Tapi kalau online gitu apa ya, kayak Kurang. analis Gimana nggak tadi? mahasiswa Meneng-meneng. langsung Kan air, Rek. Mungkin karena efek. Jadi tanggung di saluran yang selanjutnya, semisal sampai sini, itu adalah tanggung jawab dari Pemda. Selebihnya itu tanggung jawabnya petani. Jadi dari bangunan sadap bangunan sadap terakhir ataupun bangunan bagi terakhir 50 meter lagi, lebih dari 50 meter itu sudah tanggung jawabnya tanggung jawabnya petani. Oke. Saya lanjut. Yang kedua adalah jaringan irigasi tersier. Jaringan irigasi tersier sama kayak tadi jaringan irigasi utama. Pokoknya apapun yang ada di apapun yang ada di saluran tersier, bangunan-bangunannya, saluran-salurannya itu masuk dalam jaringan irigasi tersier ataupun kuartet. Kalian bisa lihat di sini. Peta tersier itu harus maksimal 150 hektar. Peta kuarter itu harus 10 sampai 15 hektar. Lebih dari ini itu masuk petak sekunder.
itu harus masuk peta sekunder. Nah, yang dimaksud dengan jaringan irigasi itu yang ini, yang kecil-kecil ini. Ini kan ada saluran irigasi nih. Inilah yang menjadi tanggung jawab petani untuk dikelola, untuk dirawat, dan lain sebagainya. Tapi catatannya adalah tanggung jawabnya ini harus di bawah koordinasi HIPA. Ini HIPA ini bimbingan teknis maupun non teknis dari di bawah Kementerian Pertanian sama biasanya Kementerian PUPR. Nah, ini masih awal dulu. Nah, ini adalah contoh. Nah, kalau semisal dilihat dari dari peta seperti ini teman-teman, ada sungai, ada intik untuk mengambil air, dimasukkan ke saluran primer. Setelah dari saluran primer ini nanti baru dibagikan ke saluran sekunder. Nah, di sini kalian bisa melihat ya, ada yang namanya bangunan bagi, ada yang namanya bangunan bagi sadap, ada yang namanya bangunan sadap. Yang membedakan adalah bangunan bagi ini hanya membagi ke saluran. Bangunan bagi sadap membagikan ke saluran sama membagikan ke peta. Bangunan sadap hanya mengambil air ke peta-peta. Kumpulan peta-peta sawah jika dijadikan satu, itu namanya daerah irigasi. Di mana satu sistem ini hanya memiliki satu saluran primer yang mengambil dari sungai. Nah, kalau semisal dibikin skema itu seperti ini teman-teman. Diambil dari bendung, dialirkan melalui peta-peta. Nah, dibagikan ke peta-peta maupun ke saluran-saluran. Nah, untuk nomenklatur, tata nama petanya saya akan jelaskan lebih jauh di pertemuan selanjutnya. Tapi jika kalian bisa lihat, ini adalah bentuk skema jaringan daerah irigasi yang di real life-nya kayak gini. Jadi nanti ada ki yang masuk ke saluran ini, ada luas lah yang dialiri oleh saluran ini. Nih, ada ki-nya berapa? Untuk masuk ke peta-peta ataupun untuk yang masuk ke saluran-saluran. Lalu ada yang namanya A. A ini nanti saluran ini mengairi berapa jumlah peta yang diairi oleh saluran ini. Seperti ini nih saluran terakhir.
Jangan sampai nggak dibaca. Nanti tiba-tiba keluar di UAS. Wah. Oh, kemarin UTS sama Budana dikasih apa, teman-teman? Biar Drainase. saya samaan kayak Budana. Apa? Iya, soal drainase gitu. Kayak ngerencanain saluran. Berarti besok UASnya ngerencanain saluran irigasi. Ya mantap. Oke. Ayo ada pertanyaan dulu teman-teman. Bunda Kalau absensinya misal nggak gimana? ada saya tutup. Oh, nggak usah Mas Mbak. Ini tuh otomatis. Jadi kalau misal kalian masuk, nanti dari Google Meet itu ngerekam, terus ngirim ke email saya. Jadi nggak usah absen. Nanti saya yang masukin sendiri-sendiri ke absen. Apa namanya sih dianya? Wes, selain absen ada pertanyaan lain? Gak ada? Ada? Gak ada? Wes, kalau gitu saya tutup. Lumayan lah ya, sejam ngomong irigasi guys, lumayan lah. Wes, sudah saya tutup. Silakan kembali ke kegiatan masing-masing. Silakan goler lagi kalau ada yang main goler, atau makan lagi, makan kastanyel, terserah lah. Wes, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman. Terima Ya.